Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon wisudawan Universitas di Hasan Bengkulu. Kami ucapkan terlebih dahulu ucapan selamat kepada Anda sudah sampai pada tahap penulisan skripsi dan insya Allah akan segera di wisuda ya. Nah, izinkan kami dari UPT Bahasa Inggris, saya mewakili tim UPT Bahasa Inggris terdiri dari 3 orang. Yang pertama Kepala UPT Bahasa Inggris, Mem Eli Diana MPD, kemudian rekan saya Mem Mariska Febrianti SSMPD, dan saya sendiri Azizatul Banat SSMTPD. Nah, dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang strategi menulis abstrak karya tulis ilmiah bagi pejuang skripsi Universitas di Hasan Bengkulu. Nah, menulis abstrak karya tulis ilmiah yang efektif membutuhkan pendekatan yang baik. Pelajarilah tahapan pentingnya untuk tetap menjaga kualitas abstrak dan minat pembaca. Nah, kita mulai dari pengertian abstrak karya tulis ilmiah. Abstrak adalah ringkasan singkat dari karya tulis ilmiah yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan utama penelitian. Ini adalah salah satu elemen penting untuk mempertimbangkan saat kita menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya perlu kita pahami apa saja tujuan abstrak karya tulis ilmiah. Yang pertama, kesinambungan penelitian. Nah, pada poin ini, kesinambungan penelitian, abstrak punya tujuan untuk membantu pembaca dalam memahami konteks dan apa saja alasan penelitian yang dilakukan seorang peneliti. Nah, tentunya Anda calon wisudawan harus menuangkan konteks dan alasan penting mengapa Anda memilih penelitian tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita lanjutkan adalah informasi yang relevan. Nah, tujuan abstrak karya tulis ilmiah ini menyajikan informasi penting yang bisa digunakan untuk menyaring penelitian yang relevan. Melalui abstrak, kita dapat memperoleh informasi, referensi-referensi penelitian yang relevan dengan yang sedang kita lakukan. Sehingga kita tidak perlu membaca keseluruhan isi penelitian, namun ini dapat tercantum, dapat diringkas melalui abstrak penelitian yang kita baca. Nah, tujuan yang ketiga adalah komunikasi efektif. Tujuan abstrak ini menggambarkan penelitian dengan jelas dan singkat agar mudah dipahami oleh pembaca tentunya. Nah, berikut ini adalah beberapa elemen penting dalam abstrak. Yang pertama, elemen yang harus ada dan tercantum adalah latar belakang penelitian kita. Nah, pada latar belakang ini kita menuliskan alasan, topik, atau subjek penelitian yang kita pilih. Selanjutnya, ada elemen tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini, kita deskripsikan secara jelas dan singkat tujuan penelitian yang ingin kita capai. Lalu, kita juga menuliskan metode penelitian. Anda bisa menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, termasuk rancangan studinya dan teknik pengumpulan data. Elemen berikutnya adalah hasil penelitian. Pada bagian hasil penelitian ini, Anda perlu menyampaikan temuan utama penelitian secara ringkas, tanpa terlalu banyak detail statistik, namun perlu dengan jelas menjawab kebutuhan penelitian, terutama rumusan masalah yang dicapai. Nah, elemen yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini Anda perlu menuliskan kesimpulan yang ringkas saja, tidak perlu berpanjang lebar karena di abstrak tidak boleh mengulang-ulang kalimat yang sama, ya. Nah, pada bagian kesimpulan ini cukup kita ringkas kesimpulan penelitian, apa implikasinya terhadap bidang penelitian yang lebih luas tentunya, ya. Belum bosan? Kita lanjutkan bagaimana sih strategi penulisan abstrak yang efektif. Nah, ketika menulis sebuah abstrak, kita perlu juga memperhatikan apa strategi-strategi penulisannya agar abstrak yang kita tulis itu baik dan benar. Nah, setiap program studi memiliki panduan penulisan skripsi, di mana di sana sudah ada penulisan abstrak tentunya. Namun secara umum kami merangkum ada 6 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
formatnya ditulis dalam font atau ukuran penulisan dengan tipe atau jenis tulisan Times New Roman. Ukurannya 12 dengan font yang seragam. Font adalah ukuran ya, ukurannya seragam. Kemudian bagian kedua, abstrak ditulis dalam bentuk paragraf, satu paragraf dengan spasi 1, kemudian rata kiri kanan atau justify, lalu penempatannya juga diletakkan sebelum bab 1 tentunya ya. Silakan Anda perhatikan panduan penulisan skripsi, sistematikanya pada halaman berapa abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu diletakkan. Selanjutnya, sebuah abstrak itu harus mencantumkan kata kunci atau keywords. Nah, kata kuncinya ini maksimal ada 5 ya. Usahakan tidak lebih. Nah, kemudian yang terakhir untuk kata berjumlah minimal 50 kata dan maksimal 250 kata. Anda bisa menggunakan keterangan pada Microsoft Word, di mana pada laman itu ketika Anda sorot tulisannya atau di blok akan muncul tulisan angka di bawahnya seberapa jumlah kata yang sudah Anda tuliskan. Baik, calon wisudawan di mana saja yang kami hormati ya. Ini beberapa yang harus Anda perhatikan bahwa kesalahan umum dalam penulisan abstrak. Nah, yang pertama, terlalu panjang atau terlalu pendek. Panjang abstrak tentu tidak boleh berlembar-lembar ya, namanya saja ringkasan penting. Maka Anda harus pandai memilah kosakata, memilah kepentingan urgensi dalam penelitian Anda. Nah, panjang abstrak sebaiknya tidak melebihi 250 kata, tetapi juga tidak terlalu pendek sehingga tidak memberikan informasi yang cukup. Nah, kedua, mengandung detail teknis. Abstrak seharusnya tidak mengandung terminologi yang terlalu teknis atau rumit. Kemudian yang ketiga, tidak jelas atau tidak padat. Banyak sekali kami menemukan abstrak-abstrak yang ditulis dengan alur maju mundur dan dengan kosakata atau kalimat yang bolak-balik, tapi inti maknanya tidak kami temukan. Ya, nah di sini merupakan kesalahan umum dalam penulisan abstrak, yaitu tidak jelas atau tidak padat. Jadi pemilihan kosakata juga perlu diperhatikan sehingga penulisan abstrak yang ambigu atau tidak padat itu dapat membingungkan pembaca dan mengurangi daya tariknya. Nah, calon wisudawan di mana saja berada, ini kami tampilkan contoh abstrak di mana bagian-bagiannya sudah diwarnai. Pada elemen yang di atas ini ada judul ya, judul penelitian atau judul abstrak Anda, kemudian ditulis oleh penulis atau peneliti, lalu abstrak, kemudian ada introduction atau pengenalan awal yang warna ungu, kemudian untuk warna biru ada tujuan penelitian. Selanjutnya bagian kuning ini ada metode penelitian, dituliskan dengan singkat dan jelas, lalu ditutup dengan hasil penelitian dan kesimpulan tentunya. Ya, di bawah contoh abstrak ini ada juga kata kunci. Nanti kami juga akan tampilkan beberapa contoh abstrak calon wisudawan yang sudah selesai ya. Mohon maaf, lulusan atau wisudawan yang sudah memasukkan abstrak, dan itu kami jadikan contoh sudah sesuai dengan panduan penulisan skripsi pada prodi masing-masing. Nah, kami simpulkan dan ringkasan ya dari materi yang sudah kami sampaikan, bahwa menulis abstrak karya tulis ilmiah yang efektif menjadi kunci untuk mengkomunikasikan penelitian dengan jelas dan memberikan informasi yang relevan kepada para pembaca. Dengan memahami strategi dan elemen-elemen penting yang terkait, Anda dapat menghasilkan abstrak yang menarik dan informatif. Nah, berikut kami sajikan beberapa contoh abstrak yang sudah masuk ke UPT Bahasa Inggris dan sudah mendekati kesesuaian dengan panduan penulisan skripsi program studinya. Yang pertama ini ada contoh dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
pada judul Anda bisa melihat bahwa judulnya analisis perhitungan harga pokok produksi untuk penentuan harga jual pada home industry kue tart Cikjum Kota Bengkulu ya. Ini judul untuk format bahasa Indonesianya ya. Kami tampilkan terlebih dahulu yang nantinya abstrak bahasa Indonesia yang sudah final ini diterjemahkan oleh tim UPT Bahasa Inggris. Nah, setelah judul Anda melihat ada nama penulisnya dengan ditandai nomor 1, kemudian ada nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang dicantumkan. Ringkasan, lalu isi abstrak ini maksimal 250 kata. Secara umum sepertinya ini berkisar 230-an kata ya, dengan format spasi, satu spasi, dan paragraf rata kiri kanan. Kemudian terdapat kata kunci. Kata kuncinya di sini hanya ada 3 kata kunci ya. 2 kata kunci, mohon maaf. 2 kata kunci. Kemudian nomor 1 di bawah adalah keterangan dari calon sarjana akuntansi. Nomor 2 dosen pembimbingnya. Oke, selanjutnya ada contoh dari prodi S1 manajemen. Anda bisa lihat lebih kurang tampilan format bentuk abstraknya hampir sama dengan program studi akuntansi ya, ini untuk manajemen. Contoh yang ketiga, ini ada program abstrak skripsi dari program studi S1 Penjas FKIP. Di sini juga tercantum pada buku panduan skripsi tentunya, di mana sudah ada keterangan untuk setiap bagian ya, dari judul, kemudian penulis, pembimbing, lalu cakupan yang ada dalam abstraknya. Kemudian contoh yang terakhir